Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin dari Prodi Sistem Informasi. Baik, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat basis data menggunakan aplikasi app server yang cara membuatnya menggunakan command prompt. Baik, tidak usah lama-lama, saya akan mempraktekkan cara membuatnya. Pertama kali yaitu kita membuka command prompt. Setelah terbuka, maka kita dapat menuliskan perintah sebagai berikut. Lalu enter. Perintah selanjutnya yaitu MySQL. Lalu enter. Setelah itu kita disuruh memasukkan password, di mana password ini kita buat pada saat menginstalasi aplikasi. Lalu enter. Setelah berhasil, maka muncul seperti pada layar. Setelah itu, cara mengecek database pada sistem yaitu dengan cara memasukkan perintah show database. Maka pada sistem ada 4 database. Di sini kita belum membuat database. Cara membuatnya itu menggunakan perintah create database, lalu nama database yang ingin kita buat. Contohnya saya buat DB latihan. Setelah muncul tulisan query OK, itu tandanya database yang kita buat itu sudah selesai dibuat. Untuk memastikan database kita sudah selesai dibuat atau belum, yaitu sama perintahnya itu dengan mengetikkan show database. Maka akan muncul DB latihan, itu tandanya database kita sudah berhasil kita buat. Untuk mengaktifkan database tersebut itu menggunakan perintah use, lalu nama databasenya, lalu enter. Apabila muncul tulisan database change, itu tandanya database yang kita buat itu sudah aktif. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel. Sama seperti membuat database, caranya yaitu dengan cara create table, lalu nama tabelnya kita beri nama tabel mahasiswa, buka kurung. Dalam tabel mahasiswa itu terdapat npm, tipe datanya char, dengan skala kita isi 5 saja, lalu not null. Not null ini artinya bahwa data tersebut tidak boleh kosong. Lalu enter. Terus selanjutnya itu nama, tipe data varchar. Kita isi skalanya itu 50, lalu not null. Lalu enter. Setelah itu kita isi dengan jenis kelamin, kita singkat menjadi JK, tipe data varchar, kita isi skalanya 2, lalu not null. Selanjutnya itu alamat, kita isi tipe datanya itu varchar, dengan skalanya isi 50 saja, lalu not null. Selanjutnya itu kita isi prodi atau program studi dengan tipe data varchar, skalanya kita isi 2, lalu not null. Yang terakhir kita isi primary key-nya.
atau kunci untuk menghubungkan antar tabel nanti. Primary key-nya kita tunjuk itu npm, lalu enter. Jika terdapat tulisan query OK, itu tandanya tabel sudah berhasil kita buat. Untuk memastikan tabel sudah dibuat atau belum, itu dengan memasukkan perintah show table. Maka di dalam tab database DB latihan terdapat tabel mahasiswa. Baik, saya akan membuat tabel mata kuliah dan tabel dosen. Caranya sama seperti yang di atas tadi, yaitu create table TB mata kuliah. Lalu kita isi di dalam tabel mata kuliah itu ada kode mata kuliah, singkat menjadi KDMK, dengan tipe datanya char, yaitu skalanya kita isi 4. Lalu enter. Selanjutnya itu mata kuliah dengan tipe data varchar, skalanya kita isi 30 saja. Lalu selanjutnya yaitu SKS, tipe data sama varchar dengan skala 2 saja kita isi. Yang terakhir yaitu primary key atau kunci penghubung antar tabel. Primary key-nya kita masukkan kode MK saja. Lalu enter. Oke. Tabel selanjutnya yaitu tabel dosen. Sama perintahnya yaitu create table dosen. Enter. Di tabel dosen itu terdapat yang pertama itu nip, tipe datanya char dengan skala 5. Lalu selanjutnya itu ada dosen, tipe data varchar, kita isi skalanya 50 saja. Selanjutnya ada jenis kelamin, kita singkat menjadi JK, tipe data varchar, kita isi skalanya 2 saja. Lalu alamat kita isi varchar dengan skala 50. Yang terakhir jangan lupa primary key-nya atau kunci dari penghubung tabel. Kita isi nip saja, lalu enter. Oke. Tabel mata kuliah dan tabel dosen sudah selesai kita buat, lalu kita cek dengan cara memasukkan perintah show table. Enter. Maka tabel dosen, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah sudah selesai dibuat. Bagaimana sih cara mengisi data pada tabel mahasiswa, tabel dosen, dan tabel mata kuliah? Caranya gampang dengan cara memasukkan perintah insert into. Pertama kita mengisi tabel mahasiswa dulu, yaitu jangan lupa nama tabelnya, tabel mahasiswa, terus jangan lupa isinya sendiri, valuesnya itu kita isi yang pertama npm nya 18 1 misalnya.
lalu namanya, lalu yang terakhir ya, lalu yang selanjutnya jenis kelaminnya, lalu yang selanjutnya itu alamatnya, lalu yang selanjutnya itu prodinya, SI, lalu tutup kurung. Jika muncul tulisan query OK, itu berarti di dalam tabel mahasiswa sudah terdapat data mahasiswanya. Cara mengeceknya itu cukup gampang, yaitu dengan cara mengetikkan select from TB nama tabelnya mahasiswa, lalu enter, dan nama dan mahasiswa tersebut sudah masuk ke dalam tabel yang kita buat. Baik, saya akan membuat minimal 5 orang lagi dengan perintah yang sama. Baik, saya akan mengeceknya. Oke, namanya sudah masuk semua, yaitu ada Zahwa, Andi, Jenny, Juli, Versa. Selanjutnya saya akan mengisi tabel mata kuliah, sama perintahnya yaitu insert. Cuman yang membedakan yaitu di nama tabelnya itu tabel mata kuliah.
Oke, query oke. Lalu enter. Enter. Oke, tabel mata kuliah sudah saya isi. Selanjutnya saya cek. Dan tabel mata kuliah sudah selesai saya isi. Selanjutnya yaitu saya akan mengisi dari tabel dosen. Kerjanya sama, yaitu seperti itu. Kristina. M.SSI perempuan. Cekak balik. Lalu enter. Oke.
mkom. Laki-laki, alamatnya Lemabang. Besar, Marisa Nasution. MSI. Perempuan. Salah. Perempuan. Terus alamatnya Kertapati. Lalu enter. Oke, datanya sudah saya isi semua. Itu saya akan mengeceknya yaitu dengan cara select from DB to dosen. Oke. Yang pertama tadi tabel mahasiswa sudah saya isi, tabel mata kuliah juga sudah saya isi, dan tabel dosen juga sudah saya isi. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara merubah file kewirausahaan menjadi sistem informasi? Caranya yaitu dengan cara perintah update data dengan mengetikkan update, nama tabel sudah pasti mata kuliah, lalu set mata kuliah, ketik mata kuliah, kita ganti dengan nilai sama dengan sistem informasi. Lalu where, di mana kita masukkan itu kode MK. MK sama dengan di nilai
sampai ke 2, yaitu M02. Lalu enter. Oke, query oke itu tandanya di tabel mata kuliah di bidang kewirausahaan sudah kita ganti. Coba kita cek itu dengan cara select from tabel mata kuliah. Maka kewirausahaan sudah menjadi sistem informasi. Terus timbul lagi pertanyaan, bagaimana sih menghapus data Zahwa dari tabel mahasiswa gitu ya? Caranya yaitu dengan perintah delete, yaitu ketikkan delete from tabel mahasiswa, lalu where di mana, field key, delete from tabel mahasiswa. Lalu kita cek data Zahwa yang akan kita hapus berarti yang ini, yaitu kita ketikkan nama, lalu kita ketik Zahwa, lalu enter dan query oke. Itu tandanya data pada mahasiswa yang bernama Zahwa itu sudah kita hapus. Selanjutnya kita akan mengecek yaitu dengan cara select from mahasiswa. Maka data Zahwa sudah terhapus dari tabel. Timbul lagi nih pertanyaan, bagaimana sih cara menambah data mahasiswa? Oh gampang, yaitu dengan perintah yang tadi, yaitu dengan cara insert untuk TB mahasiswa lulus. Coba misalnya kita isi datanya dengan nama yaitu Cynthia, kita masukkan NPM nya, lalu kita masukkan namanya, jenis kelaminnya, alamatnya, prodinya, lalu enter. Oke, very oke. Lalu kita cek dengan cara select from TB mahasiswa. Maka data Cynthia sudah masuk ke paling akhir, yaitu Cynthia Sekayu. Oke, mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.